Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianti Nurajijah. Di sini saya akan presentasikan tentang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu prakerin. Ini saya 22.23.10.289. Nisen saya 61058613. Program keahlian saya manajemen perkantoran 1. Divisi saya admin sales. Izin Bu Sudarmi untuk saya membuat video. Prakerin, mohon izin untuk Bu Sudarmi untuk mendengarkan, dan di sini saya minta maaf kalau saya buat videonya kelamaan. Nah, di sini ada moto. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga visi dan misi, yang keempat sejarah perusahaan, yang kelima struktur perusahaan, yang keenam bidang usaha, yang ketujuh dasar teori, yang kedelapan kesimpulan, yang kesembilan penutup pendahuluan. Prakerin adalah suatu program dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja atau usaha pada masa kini dan masa mendatang, khususnya persyaratan yang diharuskan pada bidang studi di sekolah menengah kejuruan, sehingga diperlukan suatu kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri untuk memenuhi tuntutan tersebut. Prakerin adalah praktik keahlian produktif yang dilaksanakan dunia industri atau di dunia usaha atau instansi berbentuk penerapan ilmu-ilmu yang telah diberikan di sekolah dengan mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa pekerjaan yang sesungguhnya di dunia industri atau dunia usaha atau dunia instansi dengan menyertakan laporannya. Tujuan dilaksanakannya praktik kerja industri atau disingkat sebagai prakerin. 1. Sebagai bagian dari penerapan ilmu yang diperoleh. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas dan aktivitas siswa atau siswi. Yang ketiga, untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman siswa dan siswi mengenai dunia industri. Yang keempat, menambah pengetahuan tentang dunia kerja dan dunia industri. Dan yang terakhir, melatih diri agar lebih berkembang dari sebelumnya. Visi dan misi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misi yang ingin dicapai oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan tradisional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Sejarah perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan industri pengolahan makanan atau industri makanan dengan produk mie instan dan makanan olahan lainnya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan industri makanan olahan yang terkenal di Indonesia, menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971.
Akhir tahun 1980, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN seperti Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Struktur perusahaannya ada di sini. Bidang usaha PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Divisi Nodel merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group yang memproduksi mie instan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki beberapa cabang Nodel division yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Palembang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri mie dengan produk yang dihasilkan yaitu Indomie, Sarimi, Intermie, Supermie, Sakura, telur cap 3, dan pop mie. Selanjutnya, dasar teori sales admin. Sales admin atau sales administrator adalah seseorang yang mengelola hal administratif untuk mendukung penjualan ataupun penawaran yang dilakukan oleh salesperson. Sales admin akan mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi seperti data calon pelanggan atau pembeli, proses pengolahan informasi dan data dari salesperson hingga membantu tim sales untuk melakukan penjualan, disebut dengan deals. Apa saja tugas dan tanggung jawab sales admin? Yang pertama, membantu proses penjualan atau penawaran, membantu dan mendukung seluruh proses penjualan langsung atau penawaran awal kepada calon pembeli atau pelanggan saat melakukan penjualan langsung di toko offline maupun online. Yang kedua, mengolah data calon pelanggan dan pelanggan. Admin sales support akan menerima banyak informasi terkait calon pelanggan hingga pelanggan atau pembeli. Sales juga akan mengurusi dan proses pelanggan yang melakukan pembelian seperti status pemesanan hingga proses purna jual after sales. Pekerjaan sales admin bagian ini cukup penting karena admin sales menjadi salah satu garda terdepan yang akan membangun hubungan baik antara pelanggan dan produk atau bisnis. Ketiga, membuat laporan dan catatan penjualan. Setelah melakukan penjualan produk, admin sales juga akan membuat laporan dan catatan jumlah produk yang berhasil terjual, baik dari sisi jumlah produk, total nilai penjual, hingga target penjualan yang telah tercapai. Seluruh data laporan dan catatan admin sales ini akan direkap dan didokumentasikan secara rapi. Setelah itu akan dikirimkan kepada bagian-bagian departemen lainnya yang membutuhkan data penjualan. Laporan dan catatan admin sales ini biasanya dibuat dalam berbentuk berjangka, laporan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Yang keempat, melayani kebutuhan tim sales atau salesperson. Pekerjaan sales admin selain melayani pelanggan, sales administrator juga akan bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan tim sales dan salesperson. Segala hal yang dibutuhkan oleh salesperson sebelum terjun ke lapangan atau menghadapi calon pelanggan harus disiapkan oleh sales admin. Yang dibutuhkan itu yang pertama, mampu mengerjakan beberapa hal. Yang kedua, komunikasi yang baik. Yang ketiga, ketelitian dan fokus. Yang keempat, pencatatan data atau disebut juga dengan data entry. Kesimpulan dari prakerin ini adalah
Prakerin merupakan program bagi siswa-siswi SMK, khususnya SMK Negeri 1 Tambun Selatan. Dimaksudkan untuk mempersiapkan para siswa-siswi untuk memasuki dunia industri. Penulis dapat menghargai waktu sehingga melatih penulis lebih disiplin, kreatif, tanggap, dan tepat waktu. Penulis dapat mengetahui situasi dan kondisi, melatih penulis untuk mengembangkan pikiran penulis, memperluas pengetahuan tentang dunia kerja industri, melatih penulis untuk bertanggung jawab pada pekerjaannya, melatih penulis untuk berbaur kepada semuanya, menghormati staf-staf, dan menerapkan sebagian organisasi yang telah penulis dapat dari sekolah. Penutup, demikian isi laporan ini mengenai kegiatan praktik kerja industri Prakerin di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan prakerin dengan baik. Selain daripada itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan tugas-tugas dan telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Terima, baik lisan maupun tulisan, dapat menjadi suatu pengalaman yang berharga dan sekaligus dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan karir di dalam hidup penulis di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bu Sudarmi, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.